Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna wa nasihin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita lanjutkan kesempatan kali ini. Kita bisa dipertemukan kembali di majelis kita ini dan kita akan membahas tentang kontrol emosi. Jadi dalam perjalanan kita menjalani kehidupan berkeluarga, akan ada saat di mana kita merasa kecewa, jengkel, ya, sakit hati, dan itu pasti terjadi. Meskipun Anda sangat mencintai pasangan Anda, tapi pasangan Anda adalah manusia biasa yang punya kekurangan, kesempatan, mungkin dia akan melakukan hal-hal yang memunculkan perasaan tidak nyaman tadi. Misalnya pada ayat yang berbunyi wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna. Perlakukanlah istri-istri kalian itu dengan cara yang baik meskipun kalian tidak menyukai mereka. Jadi ayat itu akan muncul. Nah, berawal dari perasaan tidak nyaman karena marah, karena cemburu, karena jengkel, karena kesel, karena apalah pemicunya saya tidak tahu. Janji yang tidak tepati kadang-kadang membuat kita kadar marahnya naik, kadar jengkelnya naik, dan ketika naik itu akhirnya memberikan tekanan dalam batin kita. Kita merasa tertekan. Nah, persoalannya adalah pada saat tertekan itu kadang-kadang muncul ucapan atau tindakan yang tidak terkontrol, dan munculnya ucapan atau tindakan yang salah dalam artian menyakiti hati orang yang mendengar atau yang merasakan ketika itu sifatnya tindakan, atau salah dalam Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wa kama inul qulubi tadharu indal mihan. Apa yang tersembunyi di dalam hati itu akan tampak atau keluar ketika menghadapi tekanan. Jadi orang itu karena cemburu yang memuncak, sangat mungkin dia makjul mengeluarkan omongan yang tidak dia kontrol, ya, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Padahal di antara tindakan dan ucapan itu ada yang berkonsekuensi hukum. Marah sama istrinya karena disuruh nggak berangkat, gelo nikah karo kowe ngertuang ini ndak bener nikah kowe. Kalimat kayak gitu sepele tapi kan nyakitin gitu. Nah, ada perempuan yang minta apa sama suaminya nggak dituruti, terus ngomong mas. Nah, di antara kata-kata seperti ini tuh ternyata ada yang berkonsekuensi hukum. Artinya misalnya hukum itu memang ucapan itu jatuh talak. Terus kan mulai wong tuamu. Itu kalau pas ngomong kayak gitu tuh niatnya suami menceraikan, itu jadi cerai. Ini yang kita khawatirkan, karena banyak orang-orang yang tidak punya ilmu yang kayak gini terjadi berkali-kali gitu. Saya pernah ketemu seorang perempuan yang bercadar itu ngomong sama saya, Ustaz, suami saya itu kalau marah itu ngomongnya saya tanya udah berapa kali Bu? Ya nek 100 kali ya ada.
Loh, padahal dalam ilmu saya seorang laki-laki itu ngomong cerai itu 3 kali saja sudah talak bain, sudah nggak bisa balik lagi. Masa sampai 100 kali? Coba deh ceritanya selesai, kan tidak bisa dituntut talak kedua. Misalnya begini, seorang suami ngomong sama istrinya, udah kamu tak cerai. Itu kan sudah jatuh talak 1. Itu kan kemudian berlaku masa iddah selama sekitar 3 bulan, 3 kali kuruk, 3 kali suci dari haid. Nah, kalau ini ternyata tidak ada kejadian apapun, suami tidak merujuk istri, itu istri masih dalam talak 1. Tapi kalau misalnya suami nanti malam ngajak tidur atau ngomong, ya wis dek aku salah, yo ngapura, yo dadi bojoku meneh, berarti sudah selesai masa iddahnya. Kemudian suami ngomong kamu tak cerai lagi, itu sudah jatuh talak kedua loh. Tapi kalau tidak ada omongan untuk mengajak rujuk atau tindakan untuk meniduri, berarti kan si istri masih dalam talak pertama sampai sekitar 3 kali suci itu. Lah ketika itu suaminya mencerai, mungkin suaminya penyanyi rap, tak cerai itu mbok ping 100 ya tetap hitungannya 1. Maka coba saya mau tanya ceritanya seperti apa? Seminggu itu bisa jadi cerai 2 kali karena di sela-sela itu ada tidur bersama, tapi 3 bulan itu yang keluar tidak bermakna karena yang kemarin belum diakhiri gitu loh. Coba suami suruh kesini, kita tanya. Akhirnya datang suaminya, seorang yang baru hijrah, jadi tatoan pakai baju gamis, tapi nek dibuka ini sini tatoan, berarti kan orang. Terus saya tanya, ngopo toh ndak ngomong pisah bareng ini ngopo? Meskipun tidak punya niat bercerai, tapi kalau ngomong cerai itu didengarkan juga nggak enak. Kenapa harus ngomong seperti itu? Orang musuhi orang marem gitu loh. Ini nasuar bojo ora nggo pisuhan ki ora marem ya. Pisuhannya muni pegat itu gitu loh. Akhirnya kita ceritanya seperti apa? Kamu pernah nggak dengar orang ngomong Mas ngono kuwi jane wis jatuh loh Mas? Pernah. Nah, karena itu berarti kan dia tidak bisa mengatakan saya tidak. Itu maknanya bukan harus dari pengajian gitu loh. Misalnya ada suami yang marah terus ngomong sama istrinya, kamu tak cerai. Terus tetangganya ngomong, mas aja ngono kuwi jatuh hukumnya. Itu kan sudah diberitahu sebenarnya meskipun tidak di pengajian gitu loh. Nah, ternyata dia sudah di orang tuanya dan akhirnya ya saya bilang dengan sangat terpaksa saya katakan bahwa kalian berdua sudah bukan suami istri. Ada judulnya lagi sayang-sayangnya gitu loh, baru sadar gitu. Akhirnya nangis lah. Kalau secara hukum syariat itu nggak boleh menikah lagi, secara kemanusiaan boleh nggak gitu begitu. Saya bilang nggak bisa mas, pokoknya kamu sekarang sama istrimu sudah nggak bisa lagi bersama, nggak bisa. Karena apa? Kamu sudah banyak sekali mengucapkan kata cerai, kamu jangan mempermainkan agama. Nangis. Nah di situ saya keluar kata-kata yang tidak dia kontrol, yang ternyata itu mengandung konsekuensi hukum. Dengan omongan itu maka kamu berarti menceraikan istrimu gitu loh. Itu namanya omongan yang mengandung konsekuensi hukum, bukan sekedar menyakiti telinga istrinya atau suaminya, bukan. Dengan kalimat itu sebenarnya kamu sudah ya. Pernah saya mendapatkan kasus itu dari Sumatera, sepasang suami istri yang pada awal pernikahan miskin. Saking miskinnya mereka tidak punya tempat tinggal. Jadi pernah mereka itu menggelandang tidur. Alhamdulillah akhirnya kondisi ekonominya membaik. Sampai pada level punya perusahaan ekspor impor. Kan sudah bagus. Nah, tetapi maaf, yang lebih bisa mengelola uang itu si istri. Kurang lebih banyak istrinya. Dan ini tidak sedikit, artinya antara suami istri lebih pintar istrinya yang nyari uang itu tidak sedikit. Nah pada suatu hari si istri ini mengirimkan amplop, zaman itu belum ada email gitu ya, amplop kepada rekanan-rekanan bisnisnya, di mana memang harus stempel dengan stempel perusahaan. Bisa tolong saya nggak nyetempel ini amplop ini? Bisa. Hanya suaminya nempel. Tapi ternyata stempel yang dicapkan suaminya itu salah. Jadi bukan gitu ya. Akhirnya si istri ngomong, Mas, nek kamu capek, sudah nggak usah bantu.
daripada nantinya template seperti ini salah loh mas, kebalik. Nanti saya harus ngulangi lagi, saya nggak bisa ngirim surat dengan SMS. Saya tidak tahu situasinya, cuma itu yang di SMS kan kayak gitu. Saya tidak tahu situasinya seperti apa. Terus suaminya tuh marah dan mengatakan, oh saya kira gue wis sugih mentang-mentang kaya ngono, saya kira nyepelek ke aku ya, aku salah kabeh apa yang aku lakukan bagi itu salah semua. Ya sampai apa tenang. Akhirnya si suami ngomong, cuma spontan gitu. Terus, akhirnya ya, istrinya ngomong, ya wis ora apa-apa nek kowe rasan karo aku. Akhirnya si istri itu mengurus perceraian. Nah suaminya, loh ngapain bercerai? Loh kan kamu sudah bolong. Ngomong kalau kamu tidak suka saya aku. Kok omongan yang keluar ketika sedang emosi itulah omongan yang sebenarnya. Itu dalilnya. Wa kama ilul qulubi tadharu indal mihan. Apa yang tersembunyi dalam hati itu keluarnya ketika sedang tertekan. Jadi justru nek pas ngomong ora teratur itu kayak presiden mau teksnya apik no gitu loh. Nek pas pas di demo ngomong langsung oh belepotan gitu. Karena aslinya akan keluar. Maka kan teratur dikai teks kan macane sesuai teks titik komane wae padha gitu. Anda punya teman terus Anda ngomong, "Iya ada warung baru loh buka. Menunya sesuai dengan selera kamu kan suka aneka mie toh ini aneka mie sama aneka es degan. Yuk besok kamu tak ajak ke sana." Siapa sih yang nggak mau diajak makan? Sudah menunya sesuai selera, rasanya rasa bayar. Enak banget itu sama temennya itu. Begitu sampai di tempat ternyata tutup. Nah ketika tutup itu apa yang diomongkan sama teman Anda itu? Oh ya wes berarti urung rezekiku. Selesai. Tapi kan ada orang yang begitu, mbak tiba itu tutup itu, nek Senin itu tutup. Untuk menghemat biaya, kadang-kadang warung-warung baru itu memang tutup satu hari, gitu kan, sepi karena Senin biasanya sepi, terus kemudian biaya operasionalnya tetap harus jalan, akhirnya ya udah Senin tutup. Alah tutup, ngerti yang ini mau nyang omah wae ngopo tekan kene ado-ado tiba itu tutup. Ngerti ya Mbak, itu yang aslinya ada pada dia. Jadi nek kowe dikonco model kaya ngene, pastikan semua sesuai dengan rencana. Karena orang ini gampang mengeluh. Jadi kalau Anda mau berhubungan dengan orang model begini, semua direncanakan dengan baik dan apa yang terjadi seperti bayangan, dia akan tidak mengeluh. Tapi kalau nanti sampai terjadi kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan rencana, dia mengeluh. Kenapa? Karena dia tertekan, pengen mangan enak gratis itu. Nah itulah yang dia keluarkan gitu loh. Ya sama, suami istri juga begitu. Nanti kalau dalam keadaan sedang marah, sedang emosi, yang keluar adalah kalimat-kalimat yang tidak enak didengar. Artinya tuh itu sebenarnya. Yang tersembunyi di dalam hati akan muncul ketika dalam keadaan tertekan. Catat baik-baik. Oke. Saya pernah punya salah satu departemen, saya mendatangkan orang baru yang lebih capable, lebih mampu. Nah, yang lama kurang mampu. Nah, karena yang baru ini mampu, dia melakukan perubahan-perubahan. Oh, yang ini tidak tepat. Oh, ini yang di belakang ini dipindah ke depan, dia lebih ramah dan macam-macam gitu loh. Akhirnya dirubah-rubah seperti itu. Yang menurut saya itu baik-baik saja. Tapi kan ada karyawan yang dirubah itu nggak senang. Saya ngomong wong anyar, apa yang tidak dirubah? Saya panggil orang itu, saya suruh manggil, coba tanya maksudnya apa? Nek kowe tidak mau dirubah, nggak punya perusahaan DW. Ini dirubah karena terbukti pekerjaan selama itu nggak bagus. Loh ini data-datanya, penjualannya nggak bagus. Lah nek terus-terusan kaya karepmu radio wae, aku bangkrut loh usahaku. Lah kowe ngomong maksudnya apa? Maaf Ustaz, saya lepas kontrol. Tak maafkan, tapi nek nganti ngomong sebuah 3 hari, seminggu ngomong terus berarti karaktermu apik, siap-siap tak pecat. Berarti kamu bukan orang yang siap menghadapi perubahan. Di negeri Anda teko-teko tetap digaji podo, malah teko wong malah dia mereng tok nambah gawean ora nyambut gawe untuk blonjo. Itu bedanya. Jadi apa yang muncul secara spontan itu sebenarnya itu. Nah, dalam konteks pernikahan, kemarahan yang muncul, suasana yang tidak nyaman yang muncul, itu kan sebenarnya untuk dihadapi,
untuk mencari solusi, bukan untuk melampiaskan kemarahan. Saya sudah katakan kemarin, Mbak, jenengan bisa jengkel sama suami, bukan, itu adalah bagaimana Anda mendidik diri untuk tetap tersenyum, untuk tetap mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagai istri. Abot lah ya, orang abot iki ganjarane swarga, nek enteng ganjarane kipas angin. Lah nek jenengan sudah ikut pengajian pakai kerudung, marah sedikit sama suami, masuk kamar dikunci, marah agak sama suami tidak masak. Ya nek ngono rasane dadak wong pengajian, wong pasar ya kaya ngono kuwi persis kowe. Jadi kalau sekarang Anda jadi orang pengajian, ya hasilnya bisa ngontrol, suasana tidak enak itu bisa dikontrol. Ya saiki nyalahke bapak ganti ora ribut tok. Pasti tetap pulang, tetap belonjo. Abot. Mulane ganjarane swarga, tapi nek jenengan baru marah sama istri, pulang cuma ganti baju tok, pindah nyang pos kamling. Pulang mangan tok bar ora salat yang ngono ki kelakuane karo keluarga. Gitu loh maksud saya. Jadi kalau Anda yang menemukan orang-orang yang udah pengajian kelakuannya kaya wong umum kan ya, loh di mana ilmu yang kalian pelajari itu? Di mana kemampuan kalian untuk mengontrol suasana tidak nyaman? Padahal suasana tidak nyaman pasti muncul. Lah Rasulullah sama Aisyah saja yang muncul perasaan tidak nyaman. Aisyah itu tidak terjebak pada situasi tidak nyaman karena cemburu, bukan karena Rasul tidak adil sebagai suami, bukan. Aisyah waktu Rasul datang nanya gini, "Aina kunta mundul yaum?" Hari ini tadi Anda dari mana Rasulullah? Kuntu inda Ummi Salamah. Lah Ummu Salamah itu adalah saingan terberatnya Aisyah. Jadi istri Nabi itu banyak, tapi yang paling berat itu saingannya adalah Ummu Salamah. Akhirnya ya muncul cemburunya, Om. Antum jangan bisa bayangkan ya ketika Aisyah ditinggal Rasulullah meninggal. Itu masih berumur 20-an. Jadi kejadian-kejadian ceritakan itu masih belasan tahun Aisyah itu. Perempuan muda, cantik, sangat mencintai suaminya. Jadi ya wajar tong, jangan sing tua-tua ini cek cemburuan, apalagi yang masih 17-an. Seketika rasa cemburu itu muncul karena ini saingan terberat. Langsung matas Pak minum Salamah. Mboten jeleh to karo Ummu Salamah. Loh, itu kalimat itu muncul karena hati yang tidak nyaman gitu loh. Mboten jeleh to karo Ummu Salamah. Cuma tersenyum. Fataba sama Rasulullah. Nya Rasul cuma tersenyum. Nek Muhammad tongone jenengan dilokke ngono ora jeleh to? Ora. Ngono coba. Lah niku lak tuwa rondo. Iya ning lak pengalaman misalnya gitu ya. Nah, oh bisa jadi masalah itu. Ketika Rasul duduk sama Aisyah juga, terus Ummu Salamah itu ngirim makanan gitu loh. Wah, itu dadi suasana, dadi ngelem makanan itu. Wah, itu akhirnya kan Aisyah jadi bad mood. Langsung ditamplek kok gitu loh. Artinya suasana tidak nyaman saja muncul pada keluarga Rasul. Cuma kalau dalam keluarga Rasul kan munculnya karena kecemburuan, bukan karena berbuat dosa dan maksiat. Apalagi dalam keluarga kita lah. Suasana tidak nyaman itu kan selesainya dengan menghadapi masalah itu agar mendapatkan pahala dari Allah. Nah, untuk bisa tetap mendapatkan pahala itu harus bisa kontrol emosi. Karena apa? Pahalanya istri ya ketika ada suami tersenyum. Nah, untuk tersenyum di depan suami yang tidak ganteng, tanggal tua, randeden, angel loh Bu. Angel tak kandani wis. Senyum ketika istri jelas-jelas nggak bikinkan minum, nggak masak untuk makan malam, angel loh Pak ngono kuwi. Meskipun teori ini gampang, prakteknya angel loh. Tapi kan kita meraih pahala dalam berumah tangga kan dengan cara-cara seperti itu. Maka sebelum melakukan tindakan yang tenang, yang terkontrol, kan harus ngontrol emosi dulu. Kontrol. Jadi Anda kuasai diri Anda terus. Oh, bojoku lagi mesemut kaya ngono ya wis nek tak turut-turutin kok mare padu ya wis lah. Maklum ndek wingi ketemune mergo dijodohke wong tuwa, dek pengajiane rung akeh, dalile rung akeh. Ya sudah maklum gitu loh. Karena itu maka jangan sampai kita jadi orang yang tidak mampu mengontrol diri sehingga apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan akhirnya kita sesali. Kenapa kita sesali? Karena bukan aslinya kita, dan itu membuat pasangan kita kecewa.
Jadi seperti tadi, akhirnya si istri menggugat cerai suaminya ketika suaminya ibaratnya cium-cium kaki untuk tidak bercerai. Saya ngomong, tidak mas, pokoknya kamu mengatakan kamu tidak sayang sama aku, itu bagi saya itu informasi penting. Dan kamu mengatakan dalam keadaan emosi, berarti itu yang benar. Aku nggak bisa, kamu nggak sayang. Akhirnya mereka bercerai. Hanya dengan satu kata yang tadi keluar tidak terkontrol itu tadi. Gitu. Wallah. Karena itu, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Muawiyah, apa kewajiban seorang suami kepada istri, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan istri. 1. Antut imaha idza ta'imta. Kamu kasih makan kepadanya kalau kamu makan. Jadi tugas suami itu memberi makan istri. Yang kedua, kasih pakaian kepada istrimu kalau kamu berpakaian. Jadi tugas suami itu adalah sandang pangan, gitu. Itu 2. Yang ketiga adalah walata bil wajah, jangan kamu pukul terutama di wajah. Yang keempat walatu qabbih, jangan kamu jelek-jelekan. Walata juri ila fil bait, dan jangan kamu mengganggu rumah. Kalau pas marah sama istri itu namanya marah terus pergi, tidak ngajak ngomong, meninggal, itu namanya boikot. Nah, jangan memboikot kecuali kamu masih di dalam rumah. Artinya kalau kamu sedang bertengkar sama itu, jangan pergi dari rumah, tetap di rumah. Kalau kita mencoba untuk mengkalkulasi jawaban Rasul ini, yang mengarah kepada kewajiban material, memberi makan dan memberi pakaian. 3 yang lain itu adalah ternyata kewajiban yang berhubungan dengan emosional. Kamu kasih makan istrimu, kasih pakaian istrimu. Ini berhubungan dengan nafkah lahir. Batin, jangan kamu pukul, karena mukul itu menyakitkan hati dia dan badan dia. Jangan kamu jelek-jelekan, dan jangan kamu tinggal pergi kalau kamu sedang marah sama dia. Jadi ternyata kewajiban suami itu, kalau 5 ini kita jadikan 100 lahir, dan 60% berhubungan dengan batin. Jadi ternyata laki-laki itu tugasnya bukan sekedar memberi makan dan minum, tapi juga menyamankan hati istri dengan tidak menjelek-jelekan dia, dengan tidak pergi dari rumah ketika marah. Jadi kalau ada pertengkaran antara suami istri, kemudian suaminya pergi berhari-hari, itu menyakiti hati istri loh. Kenapa tidak duduk berdua menyelesaikan masalah? Kenapa harus pergi? Harus pergi. Karena saya kemarin ketemu sama perempuan yang akhirnya menggugat cerai suaminya karena suaminya punya kebiasaan nek marah pergi. Nek marah pergi. Jadi pulang nanti menganggap masalah sudah selesai. Jadi setelah sekian tahun masalahnya udah rampung-rampung, malah nambah. Si istri saya nggak kuat menghindari masalah. Anda jelek-jelekan, menjelek-jelekan pasangan. Kan ada orang-orang yang berpasangan tapi hobinya menjelek-jelekan pasangannya. Jadi kalau dia bisa menceritakan kejelekan pasangannya kayak bangga gitu loh. Ada suami yang bertamu ke rumah temannya bawa istri, kemudian di sana disuguh makanan, pundi makanan kok ngeten. Saya juga pengen makan roti kayak gini kok enak. Beli di mana? Oh, niku mboten tumbas, niku sing masak bojo kula dhewe. Wong niku resep warisane ibu. Mungkin nek duwe modal malah rencananya mau bikin yang banyak, mau dijual. Nah, ini termasuk jenengan memberi komentar enak, berarti saya semakin yakin nanti bisa. Oh, ngeten iki mboten tumbas to, enak ngeten iki. Masak dhewe. Nggih, alhamdulillah bojoku mboten iso. Bojone nyang kono lho, diomongi kaya ngono kuwi kaya bangga mamerke bojoku ora iso apa-apa ngono lho, Mas. Kan aneh sing model-model kaya ngono kuwi gitu loh. Nah, terus nanti terus dia WA sama suaminya, Mas anaknya rewel mau diajak biar dia bisa mengikuti pengajian. Kalau di Arafah itu ada satu pengajian hari Sabtu, itu istri-istri itu tugasnya bapak-bapak yang ngomong. Jadi kalau saya ngisi pengajian rewel saya tinggal, saya nggak mau ngisi pengajian ibu. Hari ibu bukan tanggal 22 Desember, setiap hari Sabtu pengajian. Nah kalau bapaknya nggak mau gendong anak, saya bilang maumu apa? Karena kalau anak muda ganggu yang lain. Masuk pengajian anak kamu aja, terus ngilowo, rupamu podo gitu loh. Masuk ora gelem ngajak. Sudah gitu. Peraturan di tempat saya begitu. Jadi kalau rewel saya marah-marah. Kenapa? Bapak ada bapaknya kok, wong itu pengajian ibu-ibu.
Dan mereka sampai ke kantor karena dia digoncengin sama suaminya kok. Dan mereka punya anak, hasil sebulan sekali ngomong anak, gur sak jam ora gelem tak tutuk kowe. Ora gelem tak tutuk, tak tokke dari pekerjaan. Jujur kayak gitu tempat saya dipersoalkan. Di tempat perusahaan lain mungkin enggak. Bagi saya dipersoalkan. Lah terus intinya apa nek dadi wong pengajian kelakuane padha karo wong ora kenal ngaji. Gitu. Nah, terus istri ini ngomong begini. Wah, bojoku kayak wangan tenan kok. Nek dikandani nek anake rame kon nggawa ora gelem. Ana bojoku nyat ngono ku ya, kon ngomong ra iso senengane dolan dhewe ya. Ada loh bapak-bapak pengajian gayane ngeterke bojone pengajian ngomong anak rewel dhek malah main handphone loh. Wong cemani loh. Jadi karepe piye gitu loh. Jadi dia cuma ngantar istrinya pengajian, istrinya mbopong anak loro gitu loh. Yang guyu, karepe piye to? Mbok rodok pinter akeh ngono lho, nek sithik ra cukup gitu loh. Ada yang model koyo ngono kuwi. Ya gur pertanyaane wong melu pengajian ora pas iki gitu loh. Karepnya piye gitu loh. Jadi ada orang itu yang bangga kalau dia bisa menemukan kejelekan pasangannya dan menceritakan kepada orang lain. Padahal hanya orang jelek yang menikah dengan orang jelek. Nggak mungkin suamimu jelek kok kamu orang baik, itu nggak mungkin. Kamu baik nggak mungkin mau sama laki-laki jelek. Sama kalau ada laki-laki menjelek-jelekan istrinya, itu sama saja mengatakan dia juga laki-laki jelek. Wes ngomong bojone elek, cerita nyang dindi, tahun ngarep dia anak meneh, mumet, angel tenan, tuturane ki angel. Di muka bumi loh coba. Mulane donya Indonesia tambah elek. Lah sing dong elek-elek bojone yo nang anak terus kok gitu loh. Walau alam semua. Jadi ini yang dua itu materi, kamu kasih makan, kamu kasih pakai, kamu pukul, terutama di wajah, jangan kamu jelek-jelekan, jangan pergi dari rumah. Jadi kalau ada laki-laki merasa sudah jadi suami atau ayah hanya dengan bangunkan rumah dan ngasih makan, belikan pakaian, belum cukup. Karena rumah tangga kita itu bukan tempat untuk makan dan minum. Kita membangun rumah itu untuk tindakan, tidak menjelek-jelekan, itu tindakan. Tidak pergi dari rumah kalau ada masalah, itu tindakan. Tidak memukul atau pas marah, itu tindakan. Rumahmu kayak istana, makanannya enak, bajunya bagus, tapi suka marah, suka pergi dari rumah, ya podo wae mah. Bukan hanya pada makan dan pakaian, tapi pada tindakan. Jadi kalau kita lihat ini, jadi laki-laki yang berpendapat kalau saya pergi dari rumah pulang sore hari bawa uang banyak sudah cukup, belum. Kalau kamu mau tahu hadis Nabi itu belum. Karena Nabi akan memberi pakaian, tidak memukul terutama di wajah, tidak menjelek-jelekan, dan tidak meninggalkan rumah ketika marah. Itu ilmu dari Islam. Nah, saya nggak tahu KTP-mu Islam apa ora. Nah, KTP ini ketok yo Islam, tapi kok dari sini maka kita harus melakukan upaya untuk bisa mengontrol emosi. Karena pada dasarnya ketika kita tertekan, ketika marah, kecewa, cemburu tadi, itu bisa jadi makcul yang akhirnya kita sesali. Aku ndak ya ngomong kaya ngono. Karena kita tidak terbiasa ngontrol. Maka untuk bisa menikmati semarah-marahnya kita, itu ucapan dan tindakan yang kita keluarkan itu sadar. Aku iso ngunek-ngunek kowe iki iso. Ora terima jeneng-jeneng kewan. Aku ngerti familienya apa, ordunya apa, spesiesnya apa, ngerti aku. Aku ndemen jurusan biologi. Gitu tuh hanya membuat rumah tangga jadi kacau, kan mending saya diam. Bukan aku tidak bisa marah, tapi saya melihat bahwa marah itu tidak ada manfaatnya. Aku bisa pergi dari rumah loh kalau kita sedang bertengkar. Dan aku punya uang loh untuk pergi dugem. Dunia gemblung. Urip pisan dek. Tapi untuk apa? Kalau akhirnya nanti malah membuat rumah tangga kita kacau. Jadi pas aku marah sama kamu, aku tetap akan di rumah. Aku kenal kejelekan-kejelekanmu. Tapi kalau menceritakan kejelekanmu sama saja mengatakan bahwa aku juga orang jelek. Karena hanya orang jelek yang menikah dengan orang jelek. Maka sudahlah, aku diam. Orang yang seperti ini kan berarti orang yang benar-benarnya kuat dalam Islam. Maka nanti ada hadis yang berbunyi laisya syadidu bisara innama syadidul ladzi yamliku nafsu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu yang menang gulat, bukan. Tapi orang yang kuat adalah yang bisa mengendalikan diri ketika ditunjukkan pada kekuatan
ya emosional, mampu mengontrol kemarahannya. Aku bisa marah sama kamu, tapi aku memilih tidak. Aku bisa pergi dari rumah, aku memilih tidak. Aku bisa membuat jelek-jelekan kamu sampai kamu lupa bahwa punya kebaikan, tapi aku milih untuk tidak. Nah, orang yang seperti ini berarti dia mampu mengontrol dirinya. Dan tentu saja mengontrol diri ini juga pakai latihan. Nggak mungkin toh orang punya kemampuan kayak gini terus. Oke. Sampai ada hadis yang berbunyi la yahkum ahadun bainatsnaini wa ghadban. Janganlah masalah dua orang yang sedang bertengkar kalau dia dalam keadaan marah. Ya, la yahkum ahadun bainatsnaini wa ghadban. Janganlah seseorang menghukum masalah di antara dua orang ketika dia sedang marah. Artinya orang sedang marah itu kemungkinan besar nanti memutuskan hukumnya tidak jernih. Rumah nangis karo ngomong bapak, "Papa, aku dikeploki terus karo bojoku kok. Bojoku kae wonge galak gini-gini." Terus bapak langsung ngomong, "Ya wis nek ngono, rampung semene wae." Urung takon karo mantune. Ya wis jare pegat wae apa-apa. Bojomu dalam keadaan sedang marah. Begitu ditanya sama mantune, "Kowe jare ngeplok anakku, ngeplok pripun to, Pak? Wong kula jambak rambute kula nyun niku jenenge jambak cinta ora tak. Nganti rambute ra nganti brodol kula jek kula ngeten ke gara-gara apa niku wianan karo mantane kok." Nang wis ngono kan gelo. Wis ngomong njaluk pisah, wis pisah wae tak uruske tibae sing salah anake wedok kuwi mau. Sering kayak gitu tuh sering. Maka jangan memutuskan hukum kalau Anda sedang marah. Rasul mengatakan jangan seseorang memutuskan hukum di antara dua orang yang tidak jernih berpikir. Maka dia akan memutuskan hukum berdasarkan hubungan emosi dia dengan dia. Ya lumrah kowe mbelo anakmu, ya lumrah anakmu, kowe mbelo masmu adikmu, ya lumrah no. Kowe tapi sadar ora, sok-sok sing bermasalah bisa memutuskan. Orang yang konsultasi ke saya memutuskan masalah ketika dia sendiri. Saya harus mendengarkan versi dia dan versi pasangannya. Setelah saya mendengarkan dua versi itu, baru nanti saya bisa menilai, oh siapa yang jujur. Oke. Sekarang pertanyaannya begini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi latihan pengontrolan emosi itu? Itu menjadi sarana pendidikan bagi anak-anak. Jadi anak-anak yang melihat bapak ibunya jarang marah, anak-anak yang melihat bapak ibunya omongan-omongannya terkontrol, itu secara tidak langsung mereka terdidik untuk menjadi orang-orang yang akhirnya mirip sama bapak ibunya. Maka saya sering bilang, nek ada percekcokan antara hanya masih dilanjutkan atau tidak, itu nanti saya mau nanya, kalau bapak marah yang dilakukan apa, Bu? Wah, mukul. Oke. Terus apa lagi? Ngunek-unek, kene unek-unek jeneng kewan metu kabeh, bahkan kewan-kewan yang sudah musnah pun juga muncul. Terus gitu berarti bapak sama ibu sebaiknya bisa. Ya jangan Ustaz, kasihan anak-anak. Nah, saya bilang, Bu, nek bapak itu mukulnya tidak di depan anak. Jadi jenengan di rumah itu ada satu kamar khusus kedap suara. Jadi kalau ibu, anak-anak nggak dengar. Ngonek-ngonek ke jeneng kewan metu kabeh, anak nggak tahu, nggak apa-apa. Keluar kamar dengan rangkulan, yuk makan bersama sayang. Silahkan. Yang kayak gitu masih bisa dipertahankan. Karena di depan anak-anak, contohnya tetap yang baik. Tapi kalau marah sama jenengan di depan anak, mukul dengan depan anak, jenengan kok tidak mau pisah, itu jenengan akan mencetak anak mirip bapak. Anak tuh langsung merekam kejadian itu. Saya ketemu sama teman di Malang, itu kalau dia berbuat salah itu sama suaminya dionek-onek sama dipukul, itu anak-anaknya dipanggil kabeh dijejer-jejer. Jadi ketika bapaknya mukul ibu sama marah-marah itu anak-anak melihat semua. Dan dia mengatakan, ngerti ya, kowe nek salah kayak mamamu tak kayak ngenekke. Awalnya pas saya ngisi pengajian di Malang hanya konsultasi, hanya dia mau pisah. Dan sekarang 2 atau 3 anaknya di antara 4 itu modelnya kayak ngono. Jadi nek marah sama ibunya hanya kata-kata keluar mirip bapak itu. Lho toh. Wis didandani wis angel, wis gede, wis mahasiswa.
Jadi kalau tidak ingin berpisah, kasih anak-anak. Justru kasihan kalau terjadinya pertengkaran itu di depan anak-anak. Kamu tuh egois. Kamu menggunakan kata anakmu itu sebenarnya untuk tameng bahwa kamu tuh lemah sebenarnya. Jadi perempuan yang mengatakan saya tidak ingin bercerai demi keutuhan rumah tangga, kasihan anak-anak, itu perempuan yang sebenarnya jahat kalau sampai saya tidak mengatakan Anda harus berpisah. Kalau suami Anda orang dewasa, dek itu sana dewe, ayo nek padu ya padu. Yang kamar harus nanti anak-anak ngerti, anak-anak tidak ada urusan dengan kita. Kalau kayak gitu monggo, dia bukan suami yang baik tapi dia bapak yang baik. Bahasa saya begitu. Tapi nek dia dan dia marah-marah depan anak, mana binatang keluar di depan anak, merusak barang di depan anak, Anda tetap ingin utuh bersama dia, jahat Anda. Karena anak-anak akhirnya melihat perlakuan bapaknya dan akan menurun pada dia. Pernikahan itu tujuannya mendapatkan kebahagiaan, namanya sakinah, bukan menikah untuk tidak berpisah. Itu orang Kristen yang begitu. Bojomu gane ngeplok ngenteni untuk merontok apa? Islam itu menikah untuk bahagia. Kalau orangnya membuat Anda tidak bahagia, kenapa dalam Islam ada pembahasan tentang talak dan rujuk? Kenapa dalam Islam ada pembahasan tentang cerai? Laki-laki mencari namanya talak, perempuan sadar menjadi orang baik kembali lagi namanya rujuk. Kenapa dalam Islam ada pembahasan itu? Karena akan ada orang-orang yang memang tidak bisa mempertahankan rumah tangga karena tidak bahagia. Nek memang Islam itu mengharamkan yang namanya perceraian, tidak ada pembahasan itu. Jangan ngomong tentang cerai. Kenapa? Tidak ada ajaran dalam agama kita. Lawang Al-Quran salah satu suratnya surat tolak, surat perceraian. Akan ada yang bercerai. Akan ada laki-laki yang menceraikan istrinya, namanya talak. Akan ada perempuan yang minta cerai dari suaminya, namanya khulu. Akan ada pasangan setelah bercerai balik lagi jadi suami istri. Jadi ketika bercerai itu bisa jadi lo besok balik, teklek kecemplung kalen, timbangannya angel golek luwung balen. Kadang-kadang setelah pisah itu jadi ngerti nilai istri dan nilai suami. Pas jadi bojo itu diremeh ke tenan. Begitu berpisah tiba yang golek kayak sing gelem dadi bojomu sing melarat, ya gur bojomu kuwi. Putri Indonesia ya ayu toh Pak, tapi dengan ya tangeh lamun tahun duwe bojo putri Indonesia, gitu loh maksud saya. Nah jadi kalau Anda macam itu baik bagi anak-anak. Nah sekarang bagaimana mengkondisikan diri kita menjadi orang yang bisa mengontrol emosi? Ada 3 cara. Ya, ada 3 cara. Yang pertama namanya adalah mengingat akhirat. Jadi ini urusan dengan iman. Ya. Jadi kalau orang itu imannya kuat, takutnya sama neraka dan rindunya sama surga itu kuat, insya Allah itu bisa menjadikan dia sebagai orang yang mampu mengontrol emosi. Makanya saya sudah pernah itu diwajibkan kepada umat Islam setelah Rasul berdakwah 12 tahun. Pulang dari Isra Mi'raj, pada tahun ke-10 Khadijah meninggal dunia. Kemudian Abu Thalib juga meninggal dunia. Rasul kehilangan 2 orang yang sangat penting dalam dakwah Islam. Maka Rasul oleh Allah dengan Isra Mi'raj pulangnya membawa perintah untuk sholat 5 waktu. Puasa Ramadan dan juga zakat diwajibkan 3 tahun setelah itu. Jadi pada tahun ke-2 Hijriah. Haji itu diwajibkan 6 tahun setelah itu. Jadi pada tahun ke-21 kenabian. Berarti selama 12 tahun Nabi itu tidak ngajari sholat. Kenapa? Kata Ibunda Aisyah, innama awalu manazal suratun minal mufassal fi hadhihi jannah wa nar. Yang pertama-tama diturunkan itu adalah surat-surat al-mufassal, surat-surat pendek yang di dalamnya membahas tentang surga dan neraka. Jadi dan surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di Mekah itu rata-rata suratnya pendek-pendek dan isinya surga neraka, surga neraka, surga neraka, surga neraka. Begitu orang itu sudah yakin surga, yakin neraka, maka mereka akan bisa mengontrol diri, melakukan perbuatan yang tidak enak, termasuk bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan tapi berdosa. Iki nyeneng kening dosa, itu dia bisa meninggalkan. Nah, yang punya kemampuan melakukan hal seperti itu kalau ingat akhirat.
Makanya lanjutan riwayatnya mengatakan begini, adalah la tasrabul khamra, janganlah kalian minum khamr. Maka orang-orang Arab akan mengatakan la nadul khamra abadan, kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Kenapa? Mereka sudah biasa. Ya ki mau wis kulino miso kon ra miso ki angel. Nek ngerti miso ki dosa lho ya, lambemu ku ditali karo malaikat lho, diobong lho. Ya mulai besok ra miso. Tapi kalau tidak punya keyakinan kepada akhirat, susah dinasihati, Mas menunggu rapi, lalu dia ingat akhirat. Maka ini kekuatan pertama, sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, Rasul fokus di sini dulu, mengingatkan mereka tentang surga dan neraka. Mulane nek kowe nikah karo wong lanang wedok sing ora wong pengajian, kan kok tuturane angel, ora wedi karo akhirat. Kali turun mengatakan la taznu, janganlah kalian berzina. Maka orang-orang mengatakan la dana zina abadan, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya, karena zina jadi kebiasaan. Saiki lho bocah wis diguyu yo. Nasihat itu nggak mempan di telinga mereka. Bahkan ada perempuan berjilbab itu bukan cuma pacaran, hamil dengan pacarnya, padahal mereka belum menikah. Kok bisa? Coba orang yang sudah biasa pacaran seperti ini, kemudian Anda duduk, Anda kakaknya ngomong, langsung dia nggih Mbak, matur nuwun nasihatnya, ora wis sinetron. Asline ora, nyolong-nyolong tetep. Bapakku kala tok pacarane ra entuk. Sing ra entuk itu bapakmu ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Arab waktu itu tuh berzina tuh biasa. Ketemu nyang dalan, rung kenal we langsung turu ada. Tur sing melakukan zina kayak gitu tuh ora artis-artis karo anggota DPR, tukang tambal ban ya zina. Wong dodol mie ayame ya zina saiki. Soalnya sing dizinai ya bakul sayur gitu loh, levelnya ya ngono gitu loh. Nek artis karo anggota DPR ya, ini wong bakul kadok. Gitu. Nah, jadi Ibunda Aisyah itu mengatakan yang pertama kali diajarkan Nabi itu surat-surat mufassal, yaitu surat pendek yang di dalamnya dibahas tentang surga dan neraka. Bukan ajaran langsung jangan berzina, jangan minum khamr. Sebab kalau yang pertama kali dikatakan jangan minum jadi nggak penting. Kenapa? Orang langsung suruh meninggalkan apa yang jadi kebiasaan itu nggak bisa. Kalau ayat yang pertama kali mengatakan jangan kamu berzina, kami merasa tidak butuh agama, barang enak-enak kok dilarang. Kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Tapi yang diajarkan neraka yakin baru. Kowe zina, dosa, mlebu neraka. Langsung berhenti. Hanya butuh 25 tahun dalam dakwah Rasul merubah dari masyarakat pezina, peminum khamr, bodoh, penyembah berhala, berubah menjadi masyarakat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik manusia yang pernah lahir di muka bumi. Hanya butuh waktu 2, bisa 74 tahun pun masih kayak gini. Jadi Anda baru ngerti bahwa Rasul itu ternyata cepat dalam memperbaiki masyarakatnya. Karena ketika Rasul datang itu masyarakatnya jahiliyah, menjadi masyarakat terbaik di dunia sampai hari belum tergantikan, hanya butuh waktu 25 tahun. Itu dengan apa? Membangun tauhid. Ini dalilnya ya, tapi kalau contoh kasusnya begini. Qala Abu Mas'udin Al-Badri, kuntu adribu ghulaman li bisauti fasami'tu sautan min khalfi i'lam Aba Mas'udin falam afhami sauta minal ghadab. Abu Mas'ud Al-Badri mengatakan, saya dulu pernah mencambuk, melakukan kesalahan, dihukum dengan cara dicambuk. Ketika saya mencambuk budak itu, fasami itu sautan min khalfi, saya mendengar suara dari belakang. I'lam Aba Mas'udin, ya. Eling Abu Mas'ud. Falam afamis, maksud suara itu karena dikuasai marah. Jadi ini menunjukkan bahwa orang itu kalau sedang marah dikandani ki ora kerungu ning ora mudeng. Jadi kalau Anda sedang marah, kalau dalam Islam mending ambil air wudu, ditinggal. Ojo diladeni kok kan ngomong dhek ora mudeng, dielingke mesti menolak. Coba dengan punya tetangga, dia marah sama anaknya dibully, sing ngomong, "Mbok aja mukuli anakmu kuwi ya anakmu dhewe." Dhek ngomong, "Apa urusanku dhewe." Jadi orang kalau sedang marah itu susah sedang mencambuk pembantu saya, kemudian saya mendengar suara dari belakang, jadi tidak tahu siapa orangnya karena dari belakang. Dan saya mendengar suara tapi saya tidak paham karena saya dikuasai rasa marah. Ini menunjukkan orang kalau sedang marah itu wangel. Mulane nek pas marah
ngene ora mlebu, ora mudeng. Fala madana minni, ketika suara itu semakin mendekati aku, idza huwa Rasulullah, ternyata dia Rasulullah. Kagetlah saya. Fa idza huwa yaqul elama ba Mas'udin, elama ba Mas'udin. Faqala min yadayhi. Ketika dekat dan saya tahu itu Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan, eling Abu Mas'ud, eling Abu Mas'ud. Nah, maka cambuk itu saya lemparkan. Karena tahu ini Rasulullah, saya lemparkan. Setelah itu Rasul berkata begini, elam Aba Mas'udin anal aqdaru alaika Mas'ud. Gusti Allah kuwi luwih kuwasa marang awakmu tinimbangane kuasamu marang bocah iki. Jadi kamu sekarang mukuli dia, melampiaskan marah karena kamu merasa berkuasa atas anak ini. Ketahuilah Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada kuasamu atas anak. Fakultu la adribu mamlukan ba'dahu abadan. Kemudian Abu Mas'ud mengatakan, setelah hari itu kalau saya marah sama pembantu saya tidak pernah memukul mereka selama-lamanya. Biasaannya Abu Mas'ud kalau ada budak yang salah dicambuk itu sudah jadi kebiasaan. Tiba-tiba berhenti ketika Rasul mengingatkan, Allah lebih berkuasa atas dirimu loh. Apa yang kamu lakukan besok ada pertanggungjawaban di akhirat. Kemudian saya berjanji mulai hari itu saya tidak akan pernah mencambuk lagi. Kisah ini menunjukkan tadi dua hal. Orang kalau sedang marah berarti susah dinasehati, dengar suaranya tapi tidak paham. Yang kedua, mengingatkan orang kepada akhirat, kepada Allah. Ya, jadi kejadiannya begitu. Setelah ditegur Rasulullah, Allah lebih berkuasa pada dirimu daripada kuasamu kepada anak ini, maka sejak hari itu saya tidak berani lagi memukul, tidak berani lagi memecut gitu loh. Jadi nanti kalau Anda punya istri atau punya saudara, nek dheweke ora berhasil dielingkan akhirat, berarti kan dia bermasalah dengan keimanannya. Karena orang yang ngerti tanggung jawab di akhirat nanti nggak akan mudah untuk melakukan hal-hal yang sekedar melampiaskan emosi. Karena apa? Ada pertanggungjawabannya. Orang yang bisa mengontrol emosi, satu, kuatkan iman, yakin kepada akhirat, yakin kepada Allah, yakin pada surga neraka. Ini yang diajarkan Rasul sebelum sholat, puasa, zakat, haji. Kalau di sini beres, yang lain gampang. Karena saya bilang tadi, keyakinan kepada akhirat, senyum di depan suami yang menjengkelkan itu bisa kalau imannya kuat. Jadi jangan marah suami mlebu kamar atau mulai, iki padha wae karo wong pasar. Dadi imane rung mlebu nyang atimu. Bapak-bapak nek pindah ke rumah marah sama langsung ganti baju, langsung dihapus kamling, itu memang imane rung kuat. Ora wedi nek koyo ngene bertanggung jawab di depan Allah. Kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bisa membuat kita meninggalkan yang menyenangkan. Ya. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua namanya muhasabah. Jadi nanti ada saat di mana kita merenung perjalanan rumah tangga kita sudah sekian lama, kira-kira dengan perjalanan sekian kita pakai untuk menyelesaikan masalah itu cara-cara yang baik. Kalau memang tidak baik, tadi saya bilang, laki-laki yang baik kan mengatakan, aku iso ngono-ngonoke kowe iki. Aku iso ngono-ngonoke kowe. Nek aku milih ora, ngopo? Dosa. Aku iso ngeplaki kowe iso. Aku ban hitam tur karet, ayo. Nek gur ngeplok untuk membutuh rawayu apa meneh untuk mungkur rampal telu piye coba? Ayo. Daripada aku berdosa kepada Allah, mending tidak. Nah, orang seperti ini berarti dia bisa mengontrol emosi. Nah, salah satu cara yang lain adalah melakukan muhasabah. Tadi pernah berkata begini. Innal abda la yazalu bi khairin maka nal wa'idun min nafsi wa kanatil muhasabatu min himmatihi. Manusia akan selalu dalam kebaikan kalau satu, dia memiliki penasihat untuk dirinya, punya teman-teman yang menasihati dirinya, dan muhasabah menjadi kebiasaannya. Jadi suka melakukan muhasabah, introspeksi diri, maka dijamin akan selalu dalam kebaikan. Perusahaan-perusahaan yang tumbuh dengan baik itu perusahaan yang sering mengadakan evaluasi berkala. Ada wong itu dolan radi itu wong bendino ngerti. Saya punya teman itu usaha nek saya mintai laporan nggak mau. Aku mumpet tak bikin laporan. Neng nek bikin laporan niki aku carane biji angel loh Mas. Itu. Nah, kita kan umurnya sudah sekian, pernikahan saya sudah sekian lama, hubungan saya dengan suami atau dengan istri sudah sekian, sudah seperti ini. Kira-kira nanti gimana ya? Itu namanya muhasabah.
Nah, yang ketiga, berdasarkan perkara khulafan, caranya adalah mukhalafah. Mukhalafah itu apa? Dari kata khalafa, artinya adalah menyelisihi, bedani. Jadi mukhalafah itu artinya Anda melatih diri untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak nyaman. Tapi karena terbiasa melatih situasi tidak nyaman itu, lama-lama terbiasa. Ada mbak-mbak yang mungkin beragama Islam, kerja di tokonya Cina, itu gajinya nganti UMR loh, Mbak. Itu kadang-kadang tuh tempat kulaan barang-barang mainan atau apa gitu ya. Itu kulino ngadepi wong sing gur nyoba-nyoba nyawang barang ini ngraci do tuku itu kulino. Robot-robotan, adanya ini, Pak. Oh, ora cocok. Lain. Itu nganti ping 5 tetep ra tuku tuh eneng. Itu wong kerudungan wae ra kuat nglakoni kaya ngono kuwi. Kowe nek gur takon tok ra tuku ra sah, dak takon-takon. Kuwi wong kerudungan malah ngono. Kuwi mbake ra kerudungan gajine nantu MR. Itu gur mesem tok. Nggak jadi beli, Pak. Enggak, Mbak, nggak cocok. Ya enggak apa-apa. Itu kan latihan. Lah wong ngaji ora tau latihan. Anda kalau ketemu sama temen nurutin nafsu, teman Anda itu jengkelkan, Anda pernah dengar kabar dia di belakang ngerasain jenengan. Itu nek pengennya ketemu kan langsung nyindir dia, maksudnya apa? Kowe saiki dadi putejo ya, ngibah karo yang mburi. Karmu piye? Maksudnya maunya begitu, nek perlu malah nggak ketemu, nggak kenal. Tapi coba Anda men-setting ketemu sama orang, senyum terus ngomong assalamualaikum, piye kabare? Muga-muga apik baik. Kuwi angel banget. Neng dengan biasa begitu lama-lama kita jadi biasa mengontrol otot-otot dan saraf-saraf ketika dalam keadaan tertekan itu agar bisa dalam kondisi tetap kontrol, itu latihan. Coba jenengan punya temen jadi dokter. Saya bahkan ngisi pengajian dokter. Itu kalau saya masuk langsung, Pak dokter, itu langsung dimasukkan, nggak pakai antri. Saya pernah ngalami kayak gitu itu. Tapi coba jangan latihan. Jadi begitu jangan masuk ke puskesmas, jane kenal karo dokter neng milih antri 40 menit mingset siji. Dadi 2 jam linggih baru dipanggil dokternya. Kuwi sambil nunggu kebelet pipis juga wedi ke belakang karena antreannya takut diisi orang, kayak samping kanan kiri eneng campur aduk parfumnya macam-macam. Terus tiba-tiba Anda mulai kayak ngono, berarti suatu saat kalau Anda disuruh antri itu bisa. Karena apa? Mampu antri itu latihan. Nek jenengan selalu pengen diprioritaskan, datang harus lain-lain. Suatu saat dengan kono antri Anda mesti muring-muring, ora kulino. Jadi masalah ngontrol emosi itu masalah pakulinan. Itu kalau dalam hal-hal yang tidak kita sukai agar terbiasa. Jangan rak biasa misalnya istri bikinkan minum, matur nuwun ya Dik, wis nggih kewetan aku. Nanti suami pulang ke rumah ngasih nafkah. Jasaku mulon lobi sudah ngasih nafkah aku. Mungkin rak kulino. Tapi coba dikulinake. Yang menjadi cara untuk bagaimana bisa membuat kita jadi orang yang bisa mengontrol emosi. Satu, tadi mengingat akhirat atau iman ya, berdasarkan kisahnya Abu Mas'ud al-Badri tadi. Yang kedua, biasa muhasabah, introspeksi diri. Manusia akan selalu dalam kebaikan kalau dia punya kebiasaan muhasabah. Kemudian yang ketiga adalah mukhalafah, itu berdasarkan informasi dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Orang yang biasa melakukan mukhalafah itu akan mampu mengontrol latihan. Jadi misalnya nanti Anda menikah terus punya anak, terus anaknya nangis, Bu aku wis ngelahi, aku pengen maem, terus jenengan langsung ngambilkan makan, itu nggak baik. Abimu baru di masjid sholat, sebentar lagi ya, aku lapar nih, ya udah ini kamu makan roti dulu, tapi nanti makannya tetap bareng sama Abi. Itu namanya melatih untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan. Terus anak Anda, Mi tasku tuh rusak Mi, terus Anda ngomong, ya wis, engko ayo saya langsung tuku tas. Nah, Anda punya uang. Terus anak Anda ngomong, Mi tasku rusak. Yo sasi ngarep yole. Agar dia menunggu itu melatih mental dia. Ora kabeh yang dijaluk langsung diberi. Orang yang tidak paham seolah-olah kalau anak minta langsung diberi itu menyenangkan. Iya, tapi membuat dia latihannya apa? Jaluk eneng. Padahal kita butuh orang yang jaluk ning ora eneng tapi tetap kuat. Lah itu tetap ngasih jeda raketang seminggu.
Bi mau belikan ini, ya enggak apa-apa, minggu depan ya. Jangan sekarang. Jadi ojo nganti duwe pikiran njaluk kudu langsung sak nyet itu bahaya nanti. Kalau dia nikah, ya nek sugih ra apa-apa, nek pas ra sugih itu sakdet langsung ora nyet, malah langsung mati, wong kaget. Latihan. Nah, salah satunya kita sebagai orang tua nanti melatih begitu. Kalau minta apa-apa jangan langsung dituruti, ditunda barang 1 jam atau 2 jam atau apa 1 hari 2 hari atau 1 minggu. Jadi dia terbiasa kalau minta sesuatu nggak langsung. Itu dalam jangka panjang akan mudah terlatih. Gitu. Wallahu a'lam. Itu ya untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi tema kita hari ini adalah kontrol emosimu, karena orang yang bisa mengontrol emosi adalah orang yang kuat. Dia menurutkan hawa nafsunya. Padahal dari kata-kata dan tindakan, meskipun kita minta maaf dengan alasan kemarin sedang emosi, tapi itu bagi orang yang mengerti justru menunjukkan aslinya dia. Dan beberapa di antara ucapan dan tindakan itu berkonsekuensi hukum. Tidak dianggap sebagai suami istri, tapi kamu masih tidur bersama, kan zina berarti gitu. Jadi ketika suaminya ngomong, "Wis, tak cukup sampai di sini." Ternyata ini sudah kali ketiga, berarti kan sudah talak bain. Tapi suaminya kan nggak nganggep kayak gitu, begini ngajak turu, kan berarti berzina dalam pandangan Islam. Wong sudah bukan istrinya lagi. Nah ini bahaya, hal seperti ini harus dipelajari. Itu dari saya. Mungkin ada yang mau